Ya, bertemu lagi bersama saya, Hendara, di channel saya, Hendara Komik. Nah, kemarin kan aku beli Poco X3 ya, batch pertama yang dijual serentak tanggal 22 Oktober di flash sale dan di Mi Store hampir seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia malah. Dan antrinya itu kayak sembako panjang banget, bisa kalian lihat di video saya yang ini nih. Dan harganya tuh terpaut 100.000 ya, antara flash sale dan Mi Store. Dan ternyata warna yang blue 8128 itu menjadi incaran oleh semua orang. Sehingga di hari pertama itu penjualnya udah ludes, menyusul besok harinya di 664 warna grey ini. Dan sumber ini aku dapatkan di Mi Store Semarang DP Mall yang tempat aku ngantri itu. Terus kelengkapannya ya, kalau kita bahas kelengkapan Poco ini tuh sama kayak Redmi Note 9 Pro. Jadi sekarang aku punya dua charger 33 watt dan kabel fast charging yang khas dengan warna oranye-oranye dan cepat kotor jika ditaruh di luar. Terus case antibakteri yang belum pernah aku pakai. Memang kalau kalian yang ngikutin pasti tahu kalau aku ini tipikal orang yang nggak suka pakai casing. Enaknya ya pakai HP aja gitu biar nggak tambah tebel. Terus dalamnya juga ada ucapan dari Ko Alvin juga yang selalu hadir di setiap box Xiaomi. Dan udah ada screen protector kayak Redmi Note 9 Pro. Kotor banget ya, banyak cap jari. Dan bodinya tuh hampir sekali mirip dengan Redmi Note 9 Pro. Walaupun beda di peletakan tombol dan beberapa hal lainnya, tapi masih dikategorikan dua HP ini tuh identik. Waktu pakai Poco, kadang itu saya sampai lupa ini tuh HP Redmi atau HP Poco, begitu juga sebaliknya. Sampai baru aku balik nih bodinya nih baru ketahuan, oh ini yang Redmi, ini yang Poco X3. Dan bodi kaca sih sebenarnya lebih enak ya. Kalau kita main di ruangan ber-AC itu kerasa dingin sekali, kerasa dingin nyes gitu lah. Dan untuk bodi Poco sih sebenarnya nggak jelek ya, tapi di ruangan ber-AC itu jadi kayak kurang dingin gitu. Bodi belakangnya dan banyak sekali cap jari ya. Bisa kita lihat di sini, banyak banget cap jarinya. Lebih banyak daripada Redmi Note 9 Pro. Desainnya tuh berani banget sih. Dari anti mainstream, ada tulisan Poco gede yang nggak jelek sih, tapi dia tuh punya pasarnya tersendiri. Buset, ini kotor banget, banyak cap jarinya yuk. Aku bersihin aja dulu ya. Memori yang dipakai sistem ketika pertama kali ngidupin Poco X3 ini itu sebesar 20 GB ya. Jadi kita tuh dapat sekitar 44 sampai 45 GB-an yang kosong. Dan untuk seri 128 kita tuh bisa ada space 100 GB-an untuk yang kosong. Dan setelah 3 hari aku make ini, memorinya tuh tersisa tinggal 20 GB-an. Setelah aku install game kayak Genshin Impact, PUBG, ML, Among Us, dan record video untuk keperluan komparasi video ini. Dan aku rekamnya banyaknya di resolusi 4K. Jadi masih lumayan lega kalau ini dibikin sebagai HP kedua. Kalau kamu mau gunain HP Poco X3 ini sebagai daily driver kamu, sebagai driver utama, jadi aku saranin beli yang 8128. Kalau beli di Mi Store, enaknya tuh kita tuh bisa dapat masker, hand sanitizer, sama tas tulisan Erafone. Kenapa ya tulisannya Erafone ya? Nggak Mi Store ya? Jadi anggap aja semua tas, hand sanitizer, dan maskernya tuh harga 100.000, just that. Desainnya aku suka ya, punya pasar orang-orang yang berjiwa muda. Font Poco-nya ini gede banget. Tapi nggak jelek sih. Pemilihan fontnya juga merasa jiwa muda banget ya. Dan ada striping abu-abu ini mirip banget yang ada di Redmi Note 9 Pro yang tropical green, tapi ini warnanya hijau, ini warnanya abu-abu. Dan bentuk kameranya ini anti mainstream ya. Jadi banyak orang yang suka dan juga nggak suka. Tapi saya termasuk orang yang suka-suka aja sih. Dan seperti yang aku bilang tadi, bodinya nggak terasa dingin di ruang ber-AC karena plastik. Dan frame-nya ini, padahal dulu katanya ini frame besi, tapi ternyata frame plastik. Karena aku pakai di ruang ber-AC juga nggak kerasa dingin sama sekali. Jadi frame-nya tuh ada yang bilang plastik, ada yang bilang aluminium frame. Nggak tahu nih mana yang bener lah, terserah kalian semua ini nganggapnya plastik atau aluminium ya. Terus ada yang bilang bagian pinggirannya tuh tajam ya, bagian powernya di sini nih.
Mungkin bisa dibilang iya, tapi sebenarnya nggak jauh beda sih dengan tombol power di Redmi Note 9 Pro. Cuma entah kenapa yang Poco X3 ini tuh tombolnya kayak lebih menonjol dikit gitu, jadi lebih terekspos tajamnya daripada Redmi Note 9 Pro. Tapi nggak sampai ngelukain jempol orang kok, tenang aja. Tapi emang jujur aja dibandingkan dengan brand lain ini memang terasa lebih tajam sih. Tapi ingat, tidak melukai jari. Terus layarnya sama kayak Redmi Note 9 Pro. Cuma di Poco X3 ini tuh dia tuh udah 120 refresh rate. Kerasa sih waktu scrolling tombol home gini. Tapi kalau main game ada boleh juga sih kalau dimatiin. Soalnya tuh game yang aku mainin tuh 2 game itu Mobile Legends dan Genshin Impact tuh cuma mendukung di 60 fps aja. Emang sih layarnya mampu nampilin layar 120 refresh rate. Tapi gamenya cuma bisa ngasih 60 fps. Jadi nggak ada beda sih. Jadi kamu harus benar-benar cari game yang mendukung 120 fps untuk benar-benar merasakan benefit dari refresh rate layarnya. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat videoku yang ini. Nah, untuk pemakaian 120 dan 60 Hz-nya tuh menurutku nggak terlalu beda ya pemakaian konsumsi baterainya ya. Jadi nggak masalah kalau kalian mantengin terus HP ini di settingan 120 Hz. Terus di game turbo itu tuh banyak sekali peningkatan di fitur. Ada yang ubah suara mic. Terus ada yang bisa ganti mode gambar, kayak kamu pengen gambarnya agak cerah, agak soft, agak gelap, itu ada pengaturannya semua, ada pilihannya gitulah. Tinggal kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing aja. Jadi gara-gara ada fitur game turbo di MIUI 12 Poco X3 ini, aku rada bingung jika ada yang tanya, gimana sih layarnya bagus gak kalau dibikin nge-game? Ya bagus-bagus aja sih, kalau nggak bagus bisa kalian ganti modenya sesuka kalian dan mood kalian. Terus double stereo speaker. Jadi rame banget waktu kita nge-game suaranya ya. Lumayan balance kanan dan kiri walaupun menurutku tuh treble semua. Cuma nggak bisa kita celah juga speakernya, soalnya HP harga segini tuh baru ini loh yang double stereo speaker. Lalu yang masih jadi pertanyaan, kenapa bodinya bergetar-getar ya waktu speakernya nyala di bagian sini? Kalau aku lihat comment sectionnya di video aku yang ini nih, ini masih jadi pertentangan ini antara ini tuh termasuk gimmick, fitur, atau kesalahan produksi karena build quality yang buruk. Nah, aku juga bingung, nggak bisa jawab. Jadi ini terserah kalian untuk bagian getar-getar, kalian suka atau enggak, itu tergantung persepsi kalian masing-masing. Dan kalau untukku sendiri sih, enak-enak aja sih. Pengalaman baru gitu rasanya. Oh ya, di sini kita juga bisa buka game 2 game bersamaan ya, karena MIUI 12 udah mendukung Windows kecil itu apa namanya ya. Cuma sih nggak aku saranin ya kalau kalian ingin main 2 game bersamaan, jadi soalnya kerasa maksa banget. Cuma waktu Mobile Legends jadi enak aja ketika update, kan tahu sendiri kan kalau update dibuat main malah nge-lag, tapi kalau ditungguin lama. Jadi paling enak ya buka 2 game. Jadi bisa aja sih membantu. Atau kalian buka YouTube atau browsing. Pakai split screen ya, bukan pakai browser di game turbo. Jadi asik banget lah, banyak pilihannya. Pakai game turbo juga bisa, jadi banyak banget lah opsi di sini. Asik banget. Terus enakan mana? Poco atau Redmi Note 9 Pro? Mirip banget sih rasa pengalaman bermainnya, apalagi game yang aku mainin 60 fps semua. Sering banget waktu aku main, aku tuh lupa ini HP Poco atau HP Redmi Note 9 Pro karena hampir mirip dan identik ya bodinya ya. Cuma waktu aku main dari Poco X3 terus kan pindah ke Redmi Note 9 Pro, aku tiba-tiba terasa kangen geter-geternya ya, walaupun cuma sebentar aja sih, habis itu lupa. Terus untuk fitur kameranya ini Poco X3 bagus untuk di kelasnya ya. Dan bahkan tuh mirip banget hasilnya dengan Redmi Note 9 Pro. Emang sih beda sensor dan beda tone dikit aja. Kalau Poco ini kerasa kayak lebih putih, lebih terang ya, lebih pucat dikit dibanding dengan Redmi Note 9 Pro yang lebih gonjreng dan lebih warm gitu. Jadi itu pilihan masing-masing ya kalau kalian suka kamera di Poco X3 atau Redmi Note 9 Pro. Jadi menurutku ya, kalau kalian pengen ganti HP dari kedua itu gara-gara kameranya Poco X3 ini lebih bagus, menurutku sih
mending jangan deh, soalnya nggak terlalu signifikan kok perubahannya. Tapi kalau kita ngomong dari segi fitur, ini nih emang upgrade-nya mantep banget lah. Ada track object, ada mode vlog, terus ada mode cloning, dan paling mantep ini menurutku ya steady-nya ini. Jadi ada fitur selain AIS yaitu steady. Jadi perekaman hingga 4K dan Full HD 60 fps itu bisa halus banget, anteng, smooth. Untuk lengkapnya bisa kalian cek video yang ini. Ini keren-keren banget fitur dan hasilnya sih. Cuma sayangnya di kamera depan ini nih masih belum mendukung AIS maupun steady. Jadi masih goncang-goncang kalau kalian mau record vlogging pakai kamera depan. Terus ada mode split kamera nih beneran asik banget dan keren dan cocok dibuat main-main gitu. Ya, sekarang HP-nya sudah bersih nih, kinclong-kinclong. Nah kan kinclong-kinclong kan, barusan aku bersihin. Ya, kembali lagi ke Poco X3. Terus nih aku nih penasaran punya firasat ya. Sebetulnya tuh Poco X3 dan Redmi Note 9 Pro nih sebetulnya HP-nya sama-sama aja. Kalau dari segi hardware, emang Redmi Note 9 Pro ini nggak dapat 120 refresh rate dan double stereo speaker dan touch sampling 240 Hz yang aku nggak terlalu kerasa sih sebetulnya. Cuma di Redmi Note 9 Pro ini tuh bodinya kaca, jadi feel premiumnya nih dapet banget, dan layar dan hasilnya tuh bodinya kinclongnya tuh seger banget. Beda sama Poco yang plastik ini ya, nggak jelek sih, cuma kerasa banget. Terus dari segi fitur, aku rasa kedua HP ini tuh sebetulnya mampu sih. Cuma di sini Poco X3 ini dapat fitur yang lebih, even more daripada Redmi Note 9 Pro. Di Poco X3 ini ada steady dan mode vlog, mode kamera depan belakang, banyak banget lah fiturnya. Dan di Redmi Note 9 Pro ini nggak ada. Ya mungkin itu alasan supaya bisa jual Poco X3 ini ya daripada Redmi Note 9 Pro yang udah terjual beberapa bulan yang lalu. Jadi bisa dikatakan sih kalau mau compare Poco X3 ini rada susah ya kalau dengan Redmi Note 9 Pro ya. Soalnya ini murah meriah walaupun plastik tapi fiturnya bejibun. Jadi intinya pemakaian selama seminggu ini itu memberikan impression yang sangat amat baik sekali. Mengkilap. Dan kalau aku dipaksa untuk nyari cacatnya, mungkin ya cuma sekitar waktu pengecasan itu gambar fontnya itu waktu nunjukin berapa persen tuh kepotong, kayak terlalu kegedean, kurang pas gitu. Tapi cuma minor sih. Jadi cuma perlu di-adjust di softwarenya aja nanti. Terus waktu kita scroll ya dari kameranya ke atas ya, waktu ngegame itu kan pengen lihat jam atau notifikasi itu tuh kadang tuh susah kelihatan jamnya atau baterainya karena tulisannya warnanya hitam dan backgroundnya itu tipis hitam di atas game yang gelap. Itu udah susah banget nontonnya jamnya atau sisa baterainya. Dan seharusnya tuh tulisannya tetap warna putih ya, tapi mungkin it's okay ya karena ini efek dari pengaruh mode gelap dan bisa di-adjust di update software selanjutnya. Terus tentang masalah getar-getar, bisa positif, bisa negatif, tergantung kalian masing-masing. Kalau aku sih enak-enak aja sih, no problem. Apalagi murah. Kita suka, kaum mendang-mending itu suka yang murah-murah. Walaupun banyak iklan, nggak masalah. Karena, pertama, HP-nya murah dan juga ada trik-trik untuk matiin iklan jika kalian cari di internet. Dan untuk pengalaman main game dan kamera, Poco X3 ini sangat amat tidak mengecewakan, bahkan melebihi ekspektasi saya ya. Jadi untuk first impressionnya, jadi untuk pengalaman Poco X3 pemakaian selama seminggu sampai di sini saja. Menurut saya nih HP-nya oke banget, murah. Bahkan hari ini flash sale kedua, itu banyak yang masih belum dapat katanya di grup. Dan masih ada flash sale yang ketiga lagi, jadi kalian jangan sampai kelewatan. Kalau ditanya apakah barang ini bakal goib lagi di akhir tahun, aku juga tidak bisa jawab karena aku tidak bisa menerawang masa depan. Tapi emang value to money-nya ini emang murah banget tapi dapatnya banyak banget. Jadi menurut kamu Poco X3 ini gimana? Komen di bawah ya. Ini nih bodinya kaca nih, dingin, lebih mengkilap. Tapi ini fiturnya, fitur kameranya asik lah. Yang suka ngevlog pasti seneng dan pasti pilih ini. Kebalik ini.